Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amalia Sundari dari Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai kelompok teman sebaya sebagai wadah penyesuaian pribadi dan sosial remaja. Kebutuhan akan adanya penyesuaian diri remaja dalam kelompok teman sebaya akibat adanya keinginan bergaul remaja dengan teman sebaya mereka. Karena kelompok teman sebaya merupakan lingkungan sosial pertama di mana remaja belajar untuk hidup bersama orang lain yang bukan anggota keluarganya. Lingkungan teman sebaya ini merupakan suatu kelompok baru yang memiliki ciri, norma, dan kebiasaan yang jauh berbeda dengan apa yang ada dalam lingkungan keluarga. Dalam hubungan ini, remaja sering dihadapkan pada persoalan penerimaan atau penolakan teman sebaya terhadap kehadirannya dalam pergaulan. Penolakan peer merupakan hal yang sangat mengecewakannya. Untuk menghindari kekecewaan itu, remaja perlu memiliki sikap, perasaan, keterampilan perilaku yang dapat menunjang penerimaan kelompok teman sebayanya. Yang sangat penting dalam pergaulan ini adalah di dalamnya remaja mendapatkan pengaruh kuat dari teman sebaya dan mengalami perubahan-perubahan tingkah laku sebagai salah satu usaha penyesuaian diri. Adapun kelompok-kelompok yang terbentuk pada masa remaja adalah pertama, yaitu kelompok CHAMS atau sahabat karib, yaitu kelompok remaja dengan ikatan yang sangat kuat yang biasanya terdiri dari 2-3 remaja dengan jenis kelamin sama, memiliki minat, kemampuan, dan keinginan yang sama. Yang kedua, yaitu kelompok Cliquest atau komplotan sahabat, biasanya terdiri dari 4-5 remaja. Cliquest biasanya terjadi dari penyatuan dua pasang sahabat karib yang terjadi pada tahun-tahun pertama masa remaja awal dan pada umumnya berjenis kelamin sama. Yang ketiga yaitu kelompok Crowds atau kelompok banyak remaja. Proses terbentuknya adalah dari CHAMS menjadi Cliquest dan dari sini tercipta Crowds. Dengan demikian terdapat jenis kelamin berbeda serta terdapat keragaman. Yang keempat yaitu kelompok yang diorganisir, yaitu merupakan kelompok yang sengaja dibentuk dan diorganisir oleh orang dewasa yang biasanya melalui lembaga-lembaga tertentu, misalnya sekolah atau yayasan keagamaan. Dan terakhir yaitu kelompok gangs, yaitu merupakan kelompok yang terbentuk dengan sendirinya yang pada umumnya merupakan akibat pelarian dari 4 jenis kelompok sebelumnya. Selanjutnya mengenai persahabatan remaja dalam kelompok. Perasaan bersahabat merupakan ciri khas dan sifat interaksi remaja dalam kelompoknya. Bagi remaja yang bersekolah, mereka umumnya memilih teman tidak mesti ditentukan oleh tingkat jenjang kelas mereka dan tidak mesti sekelas. Beberapa unsur lain yang menjadi standar pemilihan adalah pola tingkah laku, minat atau kesenangan, ciri-ciri fisik, serta kepribadian dan nilai-nilai yang dianut. Manfaat penting dari adanya persahabatan dalam masa remaja ini adalah mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan dan mendapatkan penghargaan dan kepuasan dalam interaksi sosial. Selanjutnya mengenai penerimaan atau penolakan teman sebaya remaja. Pertama, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan seorang remaja diterima penampilan atau performance dan perbuatan, yaitu meliputi kemampuan pikir, antara lain mempunyai inisiatif, banyak memikirkan kelompok dan mengemukakan buah pikirannya. Kedua adalah sikap, yaitu bersikap sopan, memperhatikan orang lain, penyabar, suka menyumbangkan pengetahuannya pada orang lain, terutama anggota kelompok yang bersangkutan. Dan terakhir yaitu pribadi, meliputi jujur dan dapat dipercaya, bertanggung jawab, mampu menyesuaikan diri secara tepat dalam berbagai situasi dan
pergaulan sosial. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan seorang remaja ditolak, meliputi penampilan dan perbuatan, antara lain sering menantang, malu-malu, dan sering menyendiri. Kedua yaitu kemampuan berpikir, meliputi bodoh sekali atau sering disebut tolol. Ketiga yaitu sikap atau sifat, meliputi suka melanggar norma dan nilai-nilai kelompok, suka menguasai anak lain, suka curiga, dan suka melaksanakan kemauan sendiri. Dan terakhir yaitu faktor lain, meliputi rumah yang terlalu jauh dari tempat teman sekelompoknya. Nah teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.